Pasar saham sedang menuju sesuatu yang mengerikan seperti mau hancur. Tapi gue yakin untuk kita, terutama pemula, ini adalah kesempatan lu untuk gas dan mulai investasi pakai metode miliarder namanya metode santai. Gue Pandeka, gue kerja belasan tahun di luar negeri, portfolio saham gue udah miliaran lebih. Belum banyak tapi alhamdulillah. Lu pasti melihat pola yang mirip dengan depresi besar, gelembung.com, dan krisis keuangan global. Sebelum setiap krisis besar ini, pasar saham selalu mengalami lonjakan besar dan selama 2 tahun terakhir, pasar saham terus naik didukung oleh inflasi, hype AI, propaganda, dan kepentingan politik. Tapi pertanyaannya, sekarang saatnya lu cuan atau saatnya nyungsep? Di video ini, lu dan pemula-pemula lainnya garansi bakal ngerti cara berinvestasi di pasar saham yang gila ini dengan metode yang mudah. Metode yang udah dipakai sama banyak miliarder selama bertahun-tahun. Gue sebut metode ini metode santai. Gue udah research begitu banyak kehancuran di pasar saham selama lebih dari 100 tahun terakhir. Dari perang, krisis ekonomi, wabah, resesi, hingga crash finansial yang bikin panik satu dunia. Tapi satu hal yang selalu terjadi setelah setiap kejatuhan pasar saham, market selalu balik lagi dan tembus all time high. Sejarah kehancuran pasar saham dan apa yang bisa kita pelajari. 1921 sampai 1929, Dow Jones, kalian pasti tahu, indeks saham yang mengukur kinerja 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, naik 6 kali lipat pada titik terendahnya pada 1921. Tapi di Oktober 1929, pasar mulai turun. Black Thursday, 24 Oktober 1929 jadi awal kehancuran besar. 1987, Black Monday, pada 19 Oktober 1987, top 30 perusahaan Amerika jatuh 22,6% dalam satu hari, menghapus lebih dari 500 miliar dalam nilai pasar. Tahun 2000, gelembung.com, saham teknologi meledak dan kemudian runtuh. Krisis keuangan tahun 2008, pasar ambruk gara-gara kredit macet dan kebangkrutan bank-bank besar. 2020, COVID crash, pasar saham anjlok tajam dalam hitungan minggu. Tapi lihat baik-baik, setelah setiap crash, pasar selalu rebound dan naik lebih tinggi. Bear market itu pendek. Bull market yang lagi naik-naik terus itu tuh panjang. Rata-rata bull market bertahan 10 tahun, sementara bear market paling lama cuma 3 tahun. So, kalau ada orang yang bilang tunggu market stabil dulu baru masuk, itu salah besar. Studi kasus apa yang terjadi pada uang lo ketika lo invest saat saham lagi hancur. Kita pakai contoh yang terbaru tahun 2022, salah satu tahun terburuk di pasar saham. Lo misalnya masukin 1 miliar di awal 2022, pasar jatuh 19%-an, duit lo jadi 805 juta tuh. 2023, market naik 24%, duit lo balik lagi ke 1 miliar. 2024, market naik 23% lagi, duit lo jadi 1,3 miliar. Jadi kalau lo tetap stay di market, lo nggak cuma balik modal, tapi malah cetak untung 239 jutaan dalam 2 tahun. Tapi gimana kalau lo nggak cuma diem, tapi malah beli saham lagi waktu harga lagi turun, lo tambahin terus tuh. Cuannya bakal jauh lebih gede. Strategi investasi metode santai. Gue menciptakan santai sebagai strategi investasi yang gampang banget dipahami dan bisa bikin cuan dalam jangka panjang. Santai sama dengan selalu ambil nilai tambah aset investasi. Kenapa? Karena inflasi bakal terus ada. Market crash selalu ada. Nilai uang lo bakal pasti terus turun terus. Satu-satunya cara menang adalah beli aset yang naik lebih cepat dari inflasi. Apa aja aset yang harus lo beli? 1. ETF dan index fund biaya yang rendah. Jangan reksadana. Investasi utama di portfolio lo harus di ETF unggulan. 3 ETF portfolio yang gue rekomendasi udah terbukti tahan badai di market adalah lo bisa nonton di sini nih. Lo bisa lihat bahwa 3 ETF ini tutorialnya tuh jelas banget di video yang ini. Kenapa nggak harus reksadana? Lo lihat deh video gue yang ini. Saham blue chip, fundamental kuat, bukan saham cepat kaya, tapi bikin portfolio lo tetap sehat dalam jangka panjang. Contohnya saham Apple, Microsoft, Visa, P&G, Johnson & Johnson, Amazon, Google. Yang ketiga, properti atau real estate. Harga rumah naik rata-rata 4-6% per tahun. Kalau lo punya properti 10 tahun lalu, nilainya pasti udah jauh lebih tinggi hari ini. Yang keempat, aset spekulatif yang tahan inflasi. Kalau lo emang udah berani dan lo udah research.
Contohnya ya emas, perak, dan Bitcoin udah terbukti bisa melawan inflasi. Bitcoin misalnya, meskipun naik turun dalam 10 tahun terakhir, nilainya udah naik berkali-kali lipat. Gue udah jelasin detail tentang emas ETF, Bitcoin ETF di video-video yang ini. Kesimpulannya, pasar saham akan gila, tapi peluangnya besar. Inflasi makin tinggi, pasar saham akan tetap naik dalam jangka panjang. Jangan tunggu-tunggu deh waktu yang sempurna, waktu terbaik untuk investasi, belajar ini itu, research cepet, langsung masukin duit kita ke investasi. Teruslah berinvestasi, jangan takut sama market crash. Gunakan strategi santai, selalu ambil nilai tambah aset investasi. Tapi kalau kalian nggak ngerti cara investasi ETF, please klik video yang ini ya. Dan kalau mau tahu ETF mana yang harus dibeli, ya klik video yang ini. Sampai ketemu lagi, terus melakukan research. Gue bukan financial advisor, so selamat berpuasa. Ciao.